Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pregita Valerian, NIM A111221116. Pengertian klausa. Klausa adalah satuan gramatikal berupa gabungan kata yang sekurang-kurangnya terdiri dari subjek dan predikat. Dapat juga dikatakan bahwa klausa adalah kalimat atau kalimat yang menjadi bagian dari kalimat majmuk. Ramlan dalam kurung 1987.289 mengemukakan klausa dijelaskan sebagai satuan gramatik yang terdiri dari s, p, baik disertai o, pel, dan ket, ataupun tidak. Dengan ringkas, klausa ialah s, p, dalam kurung o, dalam kurung pel, dalam kurung ket. Tanda kurang menandakan bahwa apa yang terletak dalam kurung itu bersifat mana suka. Artinya boleh ada, boleh juga tidak ada. Pengertian kalimat majemuk. Kalimat majemuk sendiri pada dasarnya adalah kalimat yang terdiri atas dua klausa utama atau lebih yang bisa berdiri sendiri. Jenis-jenis kalimat majemuk. 1. Kalimat majemuk setara. Kalimat majemuk setara atau bisa disebut dengan kalimat majemuk koordinatif dapat diartikan sebagai salah satu kalimat klausa memiliki kedudukan yang setara atau sederajat. Oleh karena itu, kedua klausa dalam majemuk setara tidak saling bergantung, tetapi keduanya tetap memiliki hubungan sebagai intrakalimat. Pada kalimat majemuk setara ada beberapa kata hubung yang biasa digunakan untuk menghubungkan antar kalimatnya. Beberapa kata hubung tersebut yaitu seperti dan atau tetapi, sedangkan lalu dan kemudian. A. Kalimat majemuk yang menyatakan penjumlahan. Jenis kalimat majemuk setara ini bisa juga disebut kalimat majemuk yang menyatakan aditif atau penjumlahan atau penambahan. Jenis kalimat ini biasanya menggunakan kata hubung atau konjungsi agar bisa memperlihatkan hubungan penjumlahan dari kalimat dasar. Beberapa kata hubung atau konjungsi kalimat ini yaitu dan, serta, lagi pula. Contoh kalimat majemuk yang menyatakan penjumlahan di antara lainnya: aku membacakan buku dongeng dan adik-adik menyimak dengan antusias. B. Kalimat majemuk yang menyatakan urutan peristiwa. Salah satu jenis kalimat majemuk berikutnya adalah kalimat majemuk yang menyatakan urutan peristiwa, misalnya seperti kata hubung atau konjungsi lalu, lantas, terus, kemudian, dan lain sebagainya. Contoh kalimat majemuk yang menyatakan urutan peristiwa diantaranya yaitu: saya tinggal di Bandung, lalu keluarga pindah ke Yogyakarta. C. Kalimat majemuk yang menyatakan pemilihan. Kemudian salah satu jenis kalimat majemuk setara ini dapat ditandai dengan sebuah kata penghubung atau penggunaan kata atau dalam kalimat majemuk ini. Majemuk ini dapat digunakan untuk melakukan pemilihan pada dua atau lebih kalimat dasar. Selain itu, hubungan pemilihan antara kalimat tersebut juga dapat ditunjukkan dengan kata apakah. Contoh kalimat majemuk yang menyatakan pemilihan antara lain yaitu dia ingin mengikuti kegiatan ekstrakurikuler, basket, atau kegiatan fisik lain yang bisa mengisi kekosongan aktivitas di akhir pekan. D. Kalimat majemuk yang menyatakan pertentangan atau perlawanan. Jenis kalimat majemuk setara atau koordinatif ini bisa juga digunakan untuk menyatakan suatu kalimat mengenai pertentangan atau perlawanan. Contoh kalimat majemuk yang menyatakan pertentangan atau perlawanan yaitu: saya ingin kuliah jurusan seni rupa murni, tetapi orang tua tidak memiliki cukup uang untuk biaya kuliah. 2. Kalimat majemuk bertingkat. Kalimat majemuk bertingkat merupakan sebuah kalimat yang terdiri dari satu kalimat dasar yang memiliki fungsi sebagai inti kalimat atau dalam kurung kalimat yang tidak bergantung pada kalimat manapun, dan satu atau beberapa kalimat dasar yang berfungsi sebagai anak kalimat atau pengisi salah satu unsur kalimat dalam kurung kalimat yang bergantung pada kalimat lainnya. A. Kalimat keterangan waktu. Anak kalimat yang pertama ini biasanya ditempatkan di posisi awal akhir di antara subjek dan predikat. Kata hubung atau konjungsi yang bisa digunakan pada anak kalimat ini yaitu ketika, waktu, kala, saat, sesaat, kala, sesudah, setelah, dan sebelum. Berikut contoh kalimatnya: ketika aku mengunjunginya di rumah sakit dia sudah tiada. B. Anak kalimat keterangan sebab. Anak kalimat jenis ini memiliki sifat seperti anak kalimat keterangan waktu, tetapi kalimat ini lebih fokus membahas hubungan sebab. Kata hubung ini biasa ditandai dengan seperti karena, sebab, dan lantaran. Berikut contoh kalimatnya: karena berlebihan konsumsi gula nenek terkena diabetes. C. Anak kalimat keterangan akibat. Anak kalimat jenis ini menyatakan hubungan akibat sehingga biasanya terletak di akhir
setelah induk kalimat. Anak kalimat ini bisa ditandai dengan kata hubung atau konjungsi seperti hingga, sehingga, maka, akibatnya, dan akhirnya. Berikut contoh kalimatnya. Hujan mengguyur kota ini semalaman hingga sawah terendam air. D. Anak kalimat keterangan syarat. Anak kalimat jenis ini fokus kepada menyatakan hubungan persyaratan. Beberapa tanda yang bisa dilihat dari kalimat ini yaitu jika, kalau, apabila, andai kata, dan andaikan. Sementara untuk posisi anak kalimat ini bisa ditempatkan di bagian mana saja dalam kalimat. Berikut contoh kalimatnya. Jika tidak ingin terlambat ke sekolah, aku harus bangun lebih awal. E. Anak kalimat keterangan tujuan. Anak kalimat jenis ini biasanya digunakan untuk menyatakan hubungan tujuan. Beberapa tanda yang bisa digunakan untuk anak kalimat ini berupa kata hubung seperti supaya, agar, untuk, dan guna. Berikut contoh kalimatnya ditandai. Dinda mengendarai sepeda dengan pelan supaya telur ayam yang dibawanya tidak pecah. 3. Kalimat majemuk campuran. Berbeda dengan kalimat majemuk setara dan bertingkat, jenis kalimat majemuk ini merupakan gabungan dari kalimat setara dan kalimat bertingkat. Maka dari itu, kalimat majemuk jenis ini biasanya disebut dengan kalimat majemuk campuran. Contoh kalimat majemuk campuran. Setelah lulus dari pendidikan jenjang SMP, Rina harus memilih sekolah negeri atau swasta. 4. Kalimat majemuk rapatan. Terakhir, kalimat majemuk rapatan dapat diartikan sebagai sebuah kalimat majemuk yang memiliki beberapa kalimat tunggal untuk kemudian digabungkan menjadi satu kalimat utuh. Kalimat majemuk rapatan bisa diketahui dari tidak adanya penyebutan kata-kata yang sama dalam kalimatnya. Contoh kalimat majemuk rapatan yaitu dia membeli buah, dia membeli sayur, dia membeli sembako. Digabung menjadi kalimat majemuk rapatan yaitu dia membeli buah, sayur, dan sembako. Pengertian kalimat secara umum adalah gabungan dua kata ataupun lebih, baik itu dalam bentuk lisan maupun tulisan, dan disusun sesuai pola tertentu sehingga memiliki arti. Jenis-jenis kalimat berdasarkan pengucapannya. Kalimat bisa dibagi menjadi kalimat langsung dan kalimat tidak langsung. Kalimat langsung adalah kalimat yang digunakan untuk mengutip ucapan seseorang tanpa merubah sedikit pun apa yang diutarakan oleh orang itu. Tanda petik digunakan untuk membedakan kalimat kutipan dengan kalimat yang menjelaskan kutipan itu. Selain itu, huruf pertama dalam kalimat langsung juga harus menggunakan huruf kapital. Contoh kalimatnya. Dilan mengatakan, 2. Aku akan pergi ke Bandung besok. Kalimat tidak langsung adalah kalimat yang digunakan untuk menceritakan kembali pokok ucapan seseorang tanpa perlu mengutipnya. Sama persis seperti ucapan aslinya. Kalimat ini terdiri dari lebih dari satu klausa dan dihubungkan dengan kata tertentu seperti bahwa, jika, dan lain-lain. Contoh kalimatnya, Paman berkata kepadaku bahwa aku harus rajin belajar. Kalimat dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu A. Kalimat yang melepas. Kalimat terlepas terbentuk jika kalimat tersebut disusun dengan diawali oleh unsur utama dalam kurung induk kalimat dan diikuti oleh unsur tambahan dalam kurung anak kalimat. B. Kalimat yang klimaks. Kalimat klimaks terbentuk jika kalimat tersebut disusun dengan diawali oleh anak kalimat dan diakhiri oleh induk kalimat. C. Kalimat yang berimbang. Kalimat yang berimbang disusun dalam bentuk kalimat majemuk setara dan majemuk campuran. 1. Berdasarkan isi atau fungsinya. Kalimat dapat dibedakan menjadi 4 jenis, yaitu A. Kalimat perintah. Kalimat perintah adalah kalimat yang bertujuan memberikan perintah kepada orang lain untuk melakukan sesuatu. Kalimat perintah biasanya diakhiri dengan tanda seru dalam penulisannya. Sedangkan dalam bentuk lisan, kalimat perintah ditandai dengan intonasi tinggi. B. Kalimat berita. Kalimat berita adalah kalimat yang isinya memberitahukan sesuatu dalam penulisannya, biasanya diakhiri dengan tanda titik. C. Kalimat tanya. Kalimat tanya adalah kalimat yang bertujuan untuk memperoleh suatu informasi atau reaksi atau jawaban yang diharapkan. Kalimat ini diakhiri dengan tanda tanya dalam penulisannya dan dalam pelafalannya menggunakan intonasi menurun. D. Kalimat seruan. Kalimat seruan adalah kalimat yang dipergunakan untuk mengungkapkan perasaan yang kuat atau yang mendadak. Jenis kalimat berdasarkan unsur. 1. Kalimat lengkap. Kalimat lengkap adalah kalimat yang minimal terdiri dari sebuah subjek dan predikat. Kalimat yang terdiri dari majas tertentu dapat dikategorikan sebagai kalimat lengkap. 2. Kalimat tidak lengkap. Sedangkan kalimat tidak lengkap ialah kalimat yang tidak sempurna karena hanya memiliki satu subjek predikat atau bahkan hanya terdiri atas subjek dan keterangan. Kalimat tidak lengkap seringkali dipakai untuk kalimat semboyan, salam, perintah, pertanyaan, ajakan, jawaban, seruan, larangan, sapaan, dan pernyataan kekaguman. Sekian dan terima kasih.